Selamat siang buat kita semua. Kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Bapa kita karena sampai siang hari ini kita bangun dari pagi hingga saat ini kita masih sehat. Terima kasih ya Bapa untuk berkat kesehatan yang tidak bisa dibeli dengan apapun juga. Terpujilah namamu hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan. Kita undang Roh Kudus. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga. Puji dan syukur anakmu panjatkan pada hari ini ya Bapa. Kami boleh menikmati udara yang segar, badan kami terasa segar ya Bapa. Terima kasih berkat kesehatan yang tidak bisa dibeli dengan apapun juga. Bapa di sorga, hari ini juga kami akan membaca firman-Mu. Ajari kami Bapa, supaya kami mengerti akan apa yang akan kami baca, supaya kami juga turut kehendak-Mu, menyenangkan hati-Mu, dan memuliakan nama-Mu. Bapa di sorga, terpuji nama-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Dosa kami yang banyak ya Bapa, hapuskan supaya jangan terhalang berkat-berkat yang akan Kau berikan kepada kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Hari ini atau siang hari ini kita akan baca firman Tuhan kembali. Dan silakan kalian nonton untuk di video yang sebelum ini di part 180, judulnya Bertekun. Sekarang kita akan masuk ke part 181. Yohanes 16 ayat 4b sampai 15. Pekerjaan penghibur. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu, tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi, akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Tadi kita udah mendengar firman Tuhan, jadi sekarang benar-benar kita dicelekkan lagi oleh Tuhan Yesus ya. Dan kita akan membaca ulang kembali supaya kita lebih mengerti akan firman Tuhan, di mana pada saat di sini adalah detik-detik Yesus Kristus Bapa kita itu, dia akan mengalami yang namanya penyalipan. Jadi ini adalah masa-masa terakhir di mana dia bersama muridnya menerangkan bahwasanya nggak usah takut, bahwasanya aku bersama-sama dengan engkau. Dan kiranya kalian juga harus benar-benar mengerti akan setiap firman yang aku akan katakan. Jadi seperti Yesus itu kayak memperingati, menasihati, biarlah kalian juga harus siap gitu, karena aku akan pergi gitu. Aku ingatkan supaya nonton di video lalu ya, supaya bisa nyambung, karena ini berkaitan di ada 4A dan 4B-nya ya. Aku baca yang di 4A-nya, tetapi semua ini kukatakan kepadamu supaya apabila datang saatnya, kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Kemudian masuk ke 4B-nya, hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Jadi selama Yesus bersama-sama dengan muridnya, Yesus nggak pernah ngomongin seperti ini. Artinya dia nggak pernah, aku akan pergi, jadi kalian nanti siap-siap ya. Dia nggak pernah. Karena apa? Karena Yesus masih bersama muridnya. Segala sesuatu apapun, misalnya dari orang Farisi datang mau menyerang murid-muridnya ketika mereka memetik gandum pada hari Sabat. Kemudian Yesus langsung to the point. Dia langsung mengatakan bahwasanya anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Karena yang dipentingkan adalah
adalah manusia itu, bukan hari Sabatnya. Kalau untuk hari Sabat memang kita harus menyucikannya, ya, tidak ada melakukan hal-hal yang untuk menguntungkan diri sendiri. Tetapi kalau untuk menyelamatkan nyawa, atau untuk seperti kayak memberi makan pada kita, ya kalau kita nggak makan ya kan kita bisa kelaparan dan sebagainya dan bisa sakit juga. Dalam artian seperti ini, kalau hari Sabat digunakan untuk memegahkan diri, ya, atau mau untuk kekayaan diri sendiri, ya pastinya itu sangat salah, ya. Jadi kita bukan hanya leterlek, oh pokoknya hari Sabat nggak boleh ini, nggak boleh itu, titik. Bukan itu maksud Tuhan, karena segala sesuatu itu sudah diterangkan di Alkitab. Yang ku kehendaki adalah belas kasihan, keadilan, dan kesetiaan. Jadi yang lain-lainnya itu kita harus lakukan, dan satu tidak usah diabaikan. Dalam artian seperti ini juga. Kalau untuk hari Sabat semuanya everything is good, ya, everything is okay, kita pasti ke gereja hari Sabat. Tapi pada saat kita jumpai ada orang yang sakit, kita pasti tolong. Dan satu hal juga di sini, ketika kita juga menolong, membantu orang-orang yang pasti kita jumpai, ya, kalau memang membutuhkan pertolongan. Tetapi di sini aku juga mau tekankan, bukan masalah kita mau nolong apa enggaknya juga. Tuhan sudah katakan, ya, kalau engkau melakukan hal atau menolong orang yang paling hina ini, engkau telah melakukannya untuk aku. Jadi di sini dikatakan orang yang paling hina. Orang yang paling hina. Orang yang paling hina itu siapa? Yang nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Dalam artian dia mungkin pengemis, atau dia orang yang cacat, atau orang yang pokoknya dia nggak seperti kelengkapan bagi tubuh kita ini, ya. Tidak cacat fisik. Dalam artian kita kan masih bisa jalan, kita masih bisa bekerja. Tetapi di sini kalau misalnya kita pun mungkin, ya, kalau mungkin kalian punya pendapat yang lain atau enggak, aku nggak tahu pasti. Jadi kalau kita masih, menurutku, ya, kalau kita masih mempunyai kelengkapan, ya, masih punya tangan, kaki, kita bisa bekerja, ya. Seperti aku juga seperti sekarang, aku juga pastinya mencari pekerjaan karena aku sudah disembuhkan oleh Tuhan, puji dan syukur. Tapi setelah sekarang badanku terasa sehat, aku pun mencari pekerjaan sekarang. Dan itu untuk pastinya membantu keluargaku. Dalam artian kami juga di sini membutuhkan biaya-biaya. Dan kalian asal tahu, mungkin di Belanda ini adalah negara yang tinggi pajaknya, ya. Kalau kalian cek aja lah di Google itu. Khususnya di Belanda ini tinggi sekali pajaknya. Jadi kalau suami kita pendapatannya setiap bulan itu tinggi, udah pasti tinggi juga pajaknya. Jadi kadang-kadang kita itu mikirnya kok seperti ini, tapi itu peraturannya. Karena di sini ada sistem yang namanya balance sosial, ya. Bukan kayak kita tuh ada kesenjangan sosial. Ada yang kaya kali, ya, di negara kita, ya. Ada yang miskin kali gitu. Nah di sini itu nggak ada kita jumpai kayak gitu. Selama orang itu benar-benar bekerja baik, ya. Ibaratnya sekelas cleaning service pun kalau dia nggak cukup uangnya, nah pemerintah akan support. Ibaratnya kekurangan dari gajinya setelah dihitung, ya, dia punya anak, punya istri, nanti pemerintah akan support berapa kekurangannya, nanti dikembalikan pajaknya, atau misalnya asuransinya nanti dibantu, misalnya dia bayarnya setengah, nanti si pemerintahnya juga akan mencukupi gitu loh kekurangan dari asuransinya, atau didiskon lah, jadi pemerintah yang akan turut bantu membayarkan itu. Nah di Indonesia, di negara kita belum ada seperti itu, ya. Jadi memang prosesnya tidak cepat lah, ya, apalagi segitu besarnya Indonesia ini. Makanya kalau kita lihat ada yang kayanya luar biasa, ada yang miskinnya luar biasa. Karena itu tadi tidak ada balancing sosialnya itu. Jadi pajaknya mungkin lebih tinggi di sini. Kenapa? Karena itu untuk uang yang untuk dibantu kepada orang yang miskin itu. Jadi nggak akan ada kita jumpai, oh si Anu dia nggak ada makannya. Kecuali ini tadi, kecuali dia orangnya memang boros, orangnya memang dia shopping, atau dia mungkin pakai obat-obatan terlarang, mabuk-mabukan, nah iya pasti habis lah uangnya. Ya, tetapi kalau secara normal, pasti kita jumpai di sini pun sejahtera. Ya, nggak ada yang sampai tidur di jembatan gitu, kecuali dia orang yang itu tadi, drugs, ya, pengguna obat-obatan, ya, atau ibaratnya udah ada inilah, something. Jadi kalau di negara kita, khususnya belum ada, atau mungkin seperti inilah, peraturannya itu udah bagus dibuat, tapi pengaplikasiannya ketika dibuatnya itu, dijalankannya, masih banyak lah ya korupsi gitu ya, masih banyak. Bahkan dana ini dana itu pun masih banyak aja ya, kemarin udah beberapa kali yang ditangkapin ya. Pejabat-pejabat itu udah banyak duitnya, kurang banyak lagi ya. Nah, aku mau katakan juga di sini, kayak suamiku contohnya, udah dia
ibaratnya di atas 60 tahun, dia pun masih bekerja. Dan kalau dia katakan, dia kalau nggak kerja ya nggak makan. Jadi asal kalian tahu juga, di sini itu semuanya itu ya memang harus kerja gitu loh, harus kerja. Makanya kalau kalian di sana melihat aku, melihat teman-teman yang lain mungkin jalan sana ya pakai branded ini itu, mereka bekerja, mereka itu cari duit itu mampus-mampusan. Kalau kalian mau tahu ya, mereka itu seperti ibaratnya kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Nah, mereka menikmati itu. Makanya seperti di video-videoku, kalian cek di channel YouTubeku Ulisian Braban, aku sudah kasih tahu semua di situ bagaimana kehidupan di Belanda ini ya, setidak-tidaknya. Bagaimana pekerjaanku, apa yang aku lakukan pekerjaannya. Kalian bisa tahu di situ bagaimana aku juga bukan leha-leha di sini, bukan tenang-tenang. Bahkan aku yang udah sembuh dari penyakit kanker, aku harus bekerja. Bukan aku duduk-duduk manis. Dalam artian juga seperti ini, bikin video ini juga kan kita melakukan aktivitas, bukan hanya leha-leha, bukan. Jadi kita pun harus produktif ya. Kita harus produktif. Karena apa? Karena Tuhan kasih kita itu pikiran, tangan, kaki, semua kita harus bekerja. Karena kalau kita menunggu dari orang minta seperti ini, halo, orang yang cacat aja kerja, apalagi kita yang lengkap aja, kita pun harus bekerja. Sama seperti aku, kita menyebarkan Injil seperti ini. Nah, ada saat-saatnya kita memang harus bekerja. Jadi kalau hanya nunggu-nunggu orang kasih-kasih sama kita, ya sampai kapanpun kita nggak akan bisa menyebarkan Injil kalau hanya nunggu-nunggu dana dari orang, nunggu-nunggu uang dari orang, ya nggak akan bisa. Di Alkitab juga sudah dikatakan, pergilah sebarkan Injil. Bukan ada dibilang mintalah uang baru kamu sebarkan Injil, enggak. Jadi apa yang kita bisa lakukan, kita kerjakan. Sama seperti ketika aku juga datang ke sini. Kalau kita mau bilang, oh aku di Indonesia kerjaku ini loh, resepsionis. Ya aku nggak tukang bersih-bersih WC, nggak housekeeping, nggak rapi-rapiin ini. Kalau kita pakai cara kita di sini kita nggak akan dapat kerja. Kenapa? Bahasa kita nggak bisa. Bahasa kita udah kalah di sini. Ya makanya kita harus mau nggak mau, kita harus jadi tukang bersih-bersih di sini. Aku sudah ceritakan pokoknya di channel YouTubeku yang di Ulisian Braban, bagaimana pengalaman kerjaku, dan tips-tips kalau kalian mau menikah dengan pria bule atau orang luar, silahkan kalian nonton di sana. Di sana ada tipsnya. Seperti aku bilang, kalau kalian mau menikah itu lihat-lihat dulu. Jangan ketika seperti aku ini, ibaratnya aku udah terjun bebas ini, udah nggak ada pilihan lain ya. Dan kalau mau kita bilang kita udah mengenal kebenaran ini, kita nggak bisa main-main, ibaratnya main pisah-pisah gitu aja. Ibaratnya kita harus pun bertahan-tahan ya. Dan kalau mau bekerja itu bukan langsung enak kita, enggak. Aku juga harus bekerja itu benar-benar, ya bayangkan itu kerja itu kita bersih-bersihkan kamar, bersihkan WC ya, yang kita cuci WC kita sendiri aja kadang-kadang jijik, apalagi cuci WC umum lah ibaratnya ya. Kamar hotel itu kan umum ya, semua orang bisa pergi ke sana, tidur di sana, dan banyaklah hal-hal yang ibaratnya pengalaman-pengalaman yang mungkin kalian ya ampun ngeri kali mungkin. Nanti suatu saat aku akan cerita bagaimana juga secara detail mungkin kerjaanku dan bareng-bareng temanku orang Indonesia supaya kalian mengerti bagaimana kehidupan di sini juga. Jadi kita bukan duduk-duduk tenang-tenang gitu terus terima duit petikin uang dari pohon, bukan seperti itu ya. Jadi kita kerja di sini, dan kita kalau mau dibilang kita itu bisa beli sesuatu hal, kita memang harus kerja, bukan kita tenang-tenang, kita nggak duduk-duduk manis, tidak ya, bukan seperti itu. Nah, di sini juga dikatakan ketika Yesus sudah juga menunjukkan siapa dirinya sekelas Tuhan, seperti aku bilang selalu, dia sekelas Tuhan, dia kerja, dia bekerja. Selalu dia katakan di situ dia tidurnya di Bukit Zaitun ya, kemudian dia pagi-pagi sekali dia udah mengajar di gereja. Terus kalau ada yang orang numpangin dia, ya silahkan dia makan. Tetapi dia bukan fokusnya hanya ke situ, tetapi dia sebarin aja. Dan kalau ada orang yang berbaik hati, yang memberikan tumpangan dan sebagainya, ya dia silahkan gitu. Tetapi kalau zaman sekarang, menurut aku, apalagi pandemi ini, semuanya serba susah ya. Semuanya, bukan hanya kalian saja, dari keluargaku juga, dan selalu harus aku bantulah mereka ya. Kadang-kadang ini itu, dan aku sudah ceritakan juga bahwasanya aku harus membantu 2 orang lagi adikku, aku harus support mereka, dan mungkin
Ini bantuannya juga harus berat karena permasalahan mereka itu ibaratnya benar-benar itu nggak main-main ya. Jadi makanya kenapa aku juga harus cari kerja ya, harus cari kerja supaya aku bisa bantu mereka. Kalau aku minta seperti ini sama suamiku terus-menerus, dan suamiku kan juga kerjaannya kan nggak banyak lagi seperti dulu ya. Pada saat dia sebelum corona, semua kerjaan itu bagus dan pembayarannya juga bagus. Nah, kalau udah terpukul sekarang dengan keadaan corona ini, gaji mereka itu banyak yang harus disunat, dipotong, ibaratnya dia harus dikurangin. Nah, suamiku itu kan mengalami hal itu, makanya dia keluar dan dia harus memperhitungkan juga biaya bensin ke sana, perjalanan ini, makanya dia keluar. Dan puji Tuhan dia memang sudah dapat kerjaan yang lain lagi, tetapi seperti aku bilang, kembali dia harus kembali bayar pajak yang sudah tertunda pajaknya, dan pajaknya itu besar sekali. Makanya nggak main-main di sini bayar pajak. Dia aja kadang-kadang kalau lihat kertas pajak itu, jadinya damai sejahteranya yang tadinya dia mungkin tersenyum, kemudian dia jadi murung lihat biaya pajak yang harus dibayarkan gitu. Belum lagi bayar ini, bayar itu, semuanya dia harus pikirkan. Makanya kenapa setiap sekarang kalau misalnya keluargaku sendiri, misalnya ada adikku, Kak, tolong dong ini. Ya, jalan satu-satunya adalah aku mencari pekerjaan. Kalian pasti udah tahu kenapa aku nggak kerja lagi kan? Aku sakit yang waktu itu. Jadi sekarang aku sudah disehatkan oleh Tuhan Yesus kita, udah dipulihkan. Nah, aku akan bekerja lagi. Nah, aku sudah hunting-hunting pekerjaan sekarang. Jadi doakan aku supaya aku dapat kerja, dan mungkin kalau misalnya aku bekerja itu nggak besar juga gajinya ya. Dan kalau aku bekerja, pastinya aku bisa terutama nih ya membantu adik-adikku. Karena bagaimanapun juga, kalau kita ini kan udah pasti kan kita akan menolong keluarga kita ya, terutama keluarga kita dulu. Dan setelah itu pasti kita tolong yang lain-lainnya. Nah, kan nggak mungkin kalau diri sendiri aja nggak bisa ditolong gitu. Keluarga sendiri nggak bisa ditolong, mau tolong orang lain. Makanya kadang-kadang aku juga bukan kita misalnya berpikir itu kita nggak mau bantu dengan orang lain ya, bukan kita berpikir nggak mau tolong orang lain, tetapi pada intinya aku bantu keluargaku ya, aku bantu keluargaku karena keluargaku itu bukan semuanya orang-orang kaya, mereka juga butuh support dari aku. Dan kalau misalnya semuanya baik-baik saja, aku sudah ingatkan mereka juga kalau kalian sudah diberkati Tuhan, hendaklah kalian juga memberkati orang lain. Dan satu hal juga di sini aku mau tekankan, kita kembali lagi di ayat ini. Ketika Yesus di sini dikatakan, "Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu, tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang mengutus aku." Jadi ketika Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya, Yesus nggak katakan bahwasanya aku akan pergi nanti. Jadi kalian akan mengalami yang namanya penganiayaan, kalian akan mengalami yang namanya pengucilan, kalian akan mengalami yang namanya kadang-kadang mungkin disiksa lah, dipersekusi atau sebagainya. Jadi Tuhan nggak kasih tahu itu pada saat Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya. Tapi ketika Yesus sudah mau mati di kayu salib dan dia akan pergi ke surga kembali kepada Bapa, dia menyampaikan hal ini. Dan satu hal di sini dikatakan, kita akan nyambung lagi. Dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Ayat 6, tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi, akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Jadi di sini udah jelas banget ya. Jadi ketika Yesus bilang itu lebih baik bagiku untuk pergi kepada Bapa karena aku akan mengirimkan penghibur. Dan penghibur itu siapa? Itulah Roh Kudus, Roh kebenaran. Jadi Roh kebenaran itu sama dengan Roh Kudus. Karena dia yang akan menuntun kita, dia akan memulihkan kita, dia akan memberikan kita kekuatan untuk dapat menjalani kehidupan kita bersama-sama dengan Tuhan. Kemudian kita lanjutkan di sini. Aku akan baca di ayat 11-nya. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Ketika Yesus mati disalib dan dia menyerahkan nyawanya,
tapi bukan maut itu berkuasa atas dirinya ya. Tetapi di situ katanya penguasa dunia ini akan dihukum. Jadi pada saat itu sebenarnya si iblis itu akan dihukum katanya. Ibaratnya kalau dia itu udah nggak berkuasa akan bumi ini. Makanya ketika kita mau termanipulasi oleh namanya setan, kegelapan ya, atau keangkuhan atau sebagainya itu, kita alangkah sangat tidak, ibaratnya tidak ngecek gitu loh. Karena di sini Tuhan udah bilang si iblis itu udah mati, udah dihukum lah, udah nggak ada kuasanya. Tetapi ketika kita tidak mendengarkan suara Tuhan, kita termanipulasi, seperti kayak kita menghidupkan si setan ini kembali. Karena sebenarnya setan itu udah nggak ada apa-apanya lagi, nggak ada kekuatannya lagi di dunia ini ketika Yesus sudah mati di kayu salib, sudah lunas katanya. Dia sudah mengalahkan dosa itu, maut itu, sudah dikalahkan. Nah, kita yang harus mengikutinya. Kita yang harus menjaga diri kita supaya terhindar dari dosa itu lagi. Memang nggak mudah, tetapi kalau kita mau, seperti aku bilang, mau dulu kita mau. Jangan tonjolkan, oh aku sekolahnya tinggi, oh aku ini, oh aku ini. Ya, kalau kita mengandalkan itu terus, kita nggak akan menjadi pelayan Tuhan. Kita juga harus mau turun, kita juga harus yang ibaratnya legowo gitu ya. Jangan, oh karena dia lulusan ini, jadi nggak bisa lagi kerja seperti ini ya. Kalau seperti aku perbandingan yang itu, aku bilang, oh karena aku udah sarjana S1, aku nggak mau lagi kerja jadi cleaning service. Nggak bakalan hidup di Belanda ini. Nggak bakalan hidup, nggak bakalan ada kerja. Kenapa? Karena bahasa kita udah kalah. Sekolah kita mau tinggi pun, kalau di sini bahasanya nggak ada bisa, ya kamu nggak bakalan bisa kerja. Kecuali seperti aku bilang, kalau kamu lulusannya di teknik, engineering, ya di sini banyak orang yang membutuhkan itu. Nah, barulah kalian mungkin, wah gajinya gede. Tetapi kembali lagi aku bilang, kalian juga harus ekstra kerjanya ya. Yang pastinya di Indonesia juga sekolah teknik ya mahal. Apalagi anaknya abangku aja sekolahnya yang IT itu, dia aja katanya juga biayanya sangat mahal ya. Jadi sebanding lah ya, kalau kita ke sekolah itu mahal, terus pasti kalau mau mendapatkan pekerjaannya juga ya, apalagi kalau anak-anak teknik udah lumayan lah ya gajinya. Makanya waktu aku jurusan komunikasi, ketika aku nggak tahu bahasa Belanda, ya jalan satu-satunya cuman hanya jadi cleaning service di sini. Jadi tukang cuci-cuci WC, bersih-bersih gitu. Jadi kadang-kadang kalau kalian lihat tampangku, ya iyalah namanya kita make upan, pasti cantik lah ya. Pasti kita natures. Tapi kalau namanya pekerjaan, ya aku bukan resepsionis di sini. Aku bukan juga yang tinggi-tinggi, kerjaannya juga ya bersih-bersih di sini. Nah, jadi di sini juga dikatakan, aku sambung lagi ya, kita kembali lagi ke sini. Di ayat 12, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberikan kepadamu hal-hal yang akan datang. Nah, di sini udah jelas sekali dikatakan, aku sebenarnya mau ngasih tahu semuanya, kata Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Tetapi kalian ibaratnya belum dapat roh kebenaran itu. Roh Kudus itu belum turun atas kalian. Jadi kalau aku kasih tahu sekarang itu, ibaratnya kalian belum bisa ngerti. Tapi nanti pada saat nanti Roh Kudus, roh kebenaran turun sama kalian, pasti kalian mengerti, kata Tuhan di sini ya. Karena katanya Roh Kudus, roh kebenaran itu bukan dari dirinya, tetapi dari Bapa, dari Dia yang mengutusnya. Kemudian di sini dikatakan juga, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi kalau kita mau tahu prediksi akan datang, baca firman Tuhan ini, dibaca, kemudian direnungkan dan dilakukan. Jadi ketika kita berdoa sama Tuhan itu, coba rendahkan dirimu. Kemudian kita akan lanjutkan lagi di sini. Di ayat 14 dan 15, ia akan memuliakan aku sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Jadi udah jelas sekali di sini ya. Jadi apa yang Bapa punya itu punya aku, kata Tuhan Yesus. Makanya sekali lagi aku mau katakan, siapa yang masih meragukan Yesus itu Tuhan, ini udah ibaratnya udah berulang-ulang kali Yesus bilang aku dan Bapa satu, aku dan Bapa satu. Apa yang aku katakan itu dari Bapa. Kalau anak kecil aja diomongin 1-2 kali aja ngerti. Nah kalau orang dewasa udah berulang-ulang kali diingatkan,
nggak ngerti-ngerti, aku nggak tahu lagi. Katanya sekolahnya tinggi, katanya sekolahnya di sini, di sana, jurusan ini. Tapi kalau udah berkali-kali dikatakan ya, ini dikatakan, tapi juga selalu bilang enggak lah, Yesus itu bukan Tuhan, manusia ini. Ya itu terserah lah ya. Kalau menurut aku, secara pribadiku, ketika sudah dikatakan berulang-ulang ya, bahkan di kitab suci agama lain ya, mereka juga ada mengatakan bahwasanya Yesus itu lahirnya bukan seperti manusia dari hubungan seksual, tetapi dia dari Roh Kudus, dari Roh Allah. Dari situ aja udah jelas bahwasanya dia itu bukan sama dengan kita, tapi dia dari sorga. Makanya ketika dia mati, bangkit, 3 hari aja dia mati. 3 hari dia mati, kemudian naik ke sorga. Jadi itu udah menandakan bahwasanya dia itu bukan orang sembarangan ibaratnya. Simpelnya seperti itu. Dan dia itu bukan dari dunia ini, karena dia sudah bilang, aku akan kembali ke tempat di mana aku berasal. Jadi dia bukan dari dunia ini. Dunia ini kotor, penuh dosa, penuh kegelapan, pokoknya penuh dengan nafsu dunia. Ibaratnya dia tidak sama dengan dunia ini. Makanya dibilang Tuhan, dunia ini akan mencintaimu ketika engkau sama dengan dunia ini, tapi ketika engkau berbeda dari dunia ini, kamu akan dibenci dunia. Jadi ketika kita tidak sama dengan dunia ini, semuanya akan melihat kita, oh aneh kamu, oh beginilah, oh begitulah, oh inilah, segala macam ya. Makanya Tuhan sudah kasih tahu. Ibaratnya sama seperti aku ya, kalau aku menghadapi orang atau yang inilah, yang itulah, atau beginilah ya. Dan ini bukan hanya dari di luar dari Kristen itu sendiri. Kadang-kadang dia memang orang Kristen itu sendiri. Kadang-kadang dia memang sesama agama kita sendiri, sama satu gereja bahkan. Dan kita akan dikritik lah, inilah, itulah, ya. Kadang-kadang aku bingung juga, makanya ada orang yang bilang, ketika aku melihat gereja, aku melihat dunia. Tapi ketika aku melihat dunia, aku melihat gereja. Karena sekarang di gereja udah banyak hakim. Ya, udah jadi hakim semua, udah ganti Tuhan Yesus. Makanya aku bilang sekarang ini, awas-awas lah kita. Karena sejujurnya ketika kita benar-benar dibukakan, ya, baca firman Tuhan ini. Makanya aku bilang, buka Alkitabmu, baca secara langsung. Apa maksud Tuhan? Apa esensinya? Apa yang mau dikatakan Tuhan kepada kita? Ya, jadi apalagi pandemi-pandemi sekarang ini. Kita banyak lihat gereja-gereja pun nggak seperti dulu ya, dibuka ya. Banyak orang-orang bahkan yang gerejanya sekarang online. Udah nggak gereja seperti biasa lagi ke gereja. Jadi ini sebenarnya udah pukulan terhadap gereja masing-masing. Ini sebenarnya udah teguran terhadap khususnya gereja-gereja. Karena apa? Karena gereja itu adalah sebenarnya lambang daripada tubuh Kristus itu sendiri. Jemaat itu sendiri adalah lambang daripada pengikut Dia. Jadi kita ditegur sekarang. Jangan ada kesombongan rohani, jangan ada menjadi hakim ya. Kita menegur, menasihati, tapi bukan menghakimi, bukan memvonis orang, tetapi kita awas juga. Jangan kita hanya pandai menasihati orang, mengatakan ini kepada orang, tapi dirinya sendiri tidak pandai. Nah, makanya kembali lagi ku ingatkan, buka Alkitabmu, baca secara langsung, alami secara langsung dirimu dengan Tuhan ya. Jadi tanpa ada pengantara. Apalagi kita yang udah lahir besar di terang. Kita udah diajari dari kecil. Basicnya itu kita udah ada. Jadi kita tinggal teruskan aja, langsung aja. Kalau kita memang bisa seperti itu lebih baik. Tapi kalau memang harus dituntun juga, ya silakan. Tapi ingat, hendaklah kita dewasa secara fisik dan kita juga dewasa secara rohani. Jadi jangan hanya fisik kita dewasa, tapi kerohanian kita nggak didewasakan, nggak ditumbuhkan. Jadi percuma kita ibaratnya datang selalu ke gereja, menyembah Tuhan, tapi setelah pulang gereja ya kembali ke habitatnya, kembali ke orang biasa gitu ya, lu gue gitu ya, yang ya seperti itu ya. Jadi tidak ada kelihatannya perubahan ya. Jadi Tuhan mau kita berubah. Dan satu hal lagi di sini, seperti aku bilang, hendaklah kita juga harus berusaha untuk diri kita sendiri ya. Jadi bukan hanya kita nunggu-nunggu orang ya, bukan seperti itu. Jadi kita harus mandiri, kita harus selalu berusaha untuk melakukan yang terbaik, karena Tuhan kita itu adalah Tuhan yang benar-benar Tuhan yang ajaib ya. Dia udah katakan, mintalah maka kamu akan diberi, carilah, ketoklah maka kamu akan dibukakan, maka akan diberikan. Nah, ketika kita semuanya itu sudah kita aplikasikan kehidupan kita, pasti semuanya akan kembali kepada yang terbaik dari Tuhan. Karena
kalau Tuhan sudah memanggil kita untuk mengabar Injil, Dia pasti udah menyediakan. Tapi seperti aku bilang tadi, jadi kalau udah kita bilang aku mau mengabar Injil, tapi tunggu orang yang kirim uang dulu, tunggu orang yang donatur dulu, ya nggak bisa. Ya kita kerja, kita harus kerja, kita cari pekerjaan, kemudian uangnya terkumpul, kalau memang kita niatin, ya kita mengabar Injil. Tapi kalau misalnya belum ada, ya belum ada uang, belum ada ibaratnya dana, ya kita bekerja. Kalaupun kita udah menyebarkan ini dan itu kepada orang dan belum ada dana, kita harus cari kerja, kita bekerja, nggak ada masalah kan? Jadi kita mau lulusan kita sekolah Alkitab kek, mau kita lulusan pendeta kek, nggak ada salah kita kerja seperti biasa, orang-orang biasa. Kan nggak salah. Di dalam firman Tuhan nggak ada dibilang, oh kalau kamu jadi pendeta, kamu nggak boleh ngerjain ini lagi, nggak boleh. Kita bekerja bolehlah untuk Tuhan. Ya kan itu biayanya juga kan kita butuhkan. Kalau kita mau nunggu-nunggu biaya dari orang, sampai kapan? Berarti kita nggak bisa mengabar Injil kalau gitu. Kalau hanya nunggu-nunggu uang dari orang, dana dari orang, nggak bisa. Kita harus bekerja. Terlepas nanti memang sudah jalannya Tuhan memberikan sesuatu hal, pintu yang sudah memberikan, ya silahkan. Tapi kalau selama itu belum ada, ya kita harus kerja lah. Kita cari kerja sendiri, walaupun kita mau lulusan dari, contohnya dari teologi, lulusan dari misionaris, Alkitab, ya kalau kita belum ada dana, ya kita kerja seperti biasa dulu. Kita kumpulin uang, kalau udah ada dana baru kita mengabar Injil. Itu kan gak ada masalah. Tidak ada masalah dong. Nah, tapi kembali lagi seperti aku bilang, di sini aku bukan mau menggurui, tetapi itu adalah sesuatu hal yang menurut aku harus kita kreatif ya. Kreatif, dan dalam dunia ini sekarang kita nggak bisa nunggu-nunggu orang. Dalam dunia ini kita nggak bisa harus ngarap-ngarapin orang ya. Sama seperti ketika kita, atau ketika aku hidup juga. Kalau misalnya kita udah kasih tahu sama si A, si B, kalau udah dijanjikan ya dikasih syukur, kalau enggak ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya itu pun tidak ada, aku juga harus usahakan untuk diriku sendiri. Ya, kita bekerja atau ini dan itu. Karena kalau kita mengharap-harapkan terus, itu kalau ada, kalau enggak bagaimana? Nah, makanya di sini aku mau mengatakan segala sesuatu itu pun kita harus kreatif. Ya, zaman sekarang apalagi kalau gereja tutup terus-terusan, kan nggak ada income lagi, karena kan udah pasti orang cari dari online. Nah, harus bisa juga gereja sekarang sudah harus masuk ke digital. Ya, kalau udah seperti itu ya harus bisa beradaptasi. Jadi pengabaran Injil ini juga sangat penting kalau untuk secara global sekarang. Tapi kalau memang ke pelosok-pelosok yang nggak ada, contohnya nggak ada internet dan sebagainya, itu baru boleh diterjunkan ke sana. Tapi kalau masih sekelas-kelas kota ya, itu udah kita harus kreatif lah ya. Jadi itu saranku. Semoga kalian mendengarnya, menangkap apa yang menjadi masukan-masukan dari aku, dan biarlah juga apa yang Tuhan sudah katakan di dalam firman Tuhan, bahwasanya Tuhan sudah mengatakan dari awal ya, ketika kita menjadi pengikut Tuhan, banyak yang akan membenci kamu, banyak yang akan mengatakan inilah, itulah, segala macam ya. Dan satu hal lagi di sini, kita sudah harus awas-awas, siap-siap, karena Tuhan udah katakan ibaratnya. Jadi nggak usah terkejut, nggak usah heran lagi. Oh iya, benar berarti yang dibilang Tuhan Yesus, benar yang dibilang Bapak itu ya. Nah, seperti itu aja. Jadi yang perlu adalah kita mendekatkan diri, meminta Roh Kudus untuk menuntun hati dan pikiran kita, dan kita pun bisa dikuatkan, dihiburkan. Inilah doa dan harapan kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, puji dan syukur anakmu panjatkan ya Bapa, atas firman-Mu yang begitu menguatkan iman percaya kami, menumbuhkan dalam hati kami, dalam jiwa kami. Bapa di sorga, banyak dosa dan kesalahan yang pernah kami lakukan Bapa saat ini. Biarlah Engkau hapuskan, supaya setiap apapun, berkat apapun yang Engkau akan berikan kepada kami, tercurah atas kami, tidak menjadi penghalang. Anakmu berdoa untuk orang-orang di luar sana yang menonton video ini ya Bapa. Engkau sembuhkan yang sedang sakit, yang mencari pekerjaan Engkau berikan pekerjaan ya Bapa, yang sedang mengalami masalah Engkau berikan jalan keluar, solusi, supaya dia dapat menyelesaikan masalahnya, dan biarlah dia tetap berada di jalan-jalan Tuhan. Berkati juga orang-orang yang sedang bergumul untuk memaafkan dirinya, memaafkan keluarganya, temannya, orang lain, atau siapapun yang pernah menyakitinya. Berikan dia kekuatan untuk memberikan maaf kepada orang tersebut, dan biarlah luka-luka yang di dalam dirinya sembuh. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, subscribe, dan di share kalau kalian punya tanggapan yang lain yang menurut kalian tidak sesuai, atau mau ada penambahan atau apapun.
Kalian silakan di komen, kita saling belajar, kita saling sharing, dan kita saling mendoakan. Inilah doa dan harapan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.